Saudara, meski kini sudah ditumbuhi pepohonan lebat dan beragam flora dan fauna, lahan gambut Kapuas Hulu yang sudah berusia 47.000 tahun tak lepas dari jejak sejarah penebangan liar beberapa waktu silam. Tak hanya jadi solusi krisis iklim, lahan gambut Kapuas Hulu juga jadi rumah bagi ratusan jenis pohon, puluhan spesies burung, ikan, dan mamalia. Bagaimana masyarakat menjaganya? Krisis iklim di depan mata. Dalam beberapa dekade terakhir, suhu permukaan bumi terus meningkat, membawa potensi bencana hingga ancaman kepunahan. Berbagai upaya dikerahkan untuk mengerem krisis iklim yang berdampak luas. Dari pedalaman Kalimantan Barat, alam berbicara. Ada secerca harapan yang bisa diupayakan bersama demi bumi terjaga untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Sebagai penyimpan karbon, membantu menjaga keseimbangan iklim global dan habitat berbagai jenis flora dan fauna. Selamat datang di lahan gambut purba Kapuas Hulu. Sinar fajar perlahan naik, menyibak kabut di Desa Melembah, Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Mayoritas warga tengah bergegas berangkat ke sungai dan danau berburu ikan untuk dijual. Sementara lainnya sibuk mengolah ikan sisa tangkapan semalam sebagai hidangan atau diasinkan untuk dijual kembali. Ya, warga Desa Melembah bermata pencaharian sebagai nelayan ikan air tawar yang hidup di perairan lahan gambut. Mereka juga memanfaatkan hasil hutan seperti madu, rotan, dan pandan laut untuk tikar. Tak hanya bermanfaat untuk kehidupan warga Desa Melembah, gambut sebagai bagian dari ekosistem lahan basah memiliki peran penting dalam mitigasi krisis iklim. Dengan kemampuan menyimpan karbon skala besar, gambut berkontribusi meredam emisi gas rumah kaca. Bahkan, kemampuan gambut menyimpan karbon lebih besar 10 hingga 13 kali jika dibandingkan ekosistem lain seperti hutan tropis. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, lahan gambut Kapuas Hulu berjuluk Gambut Purba berusia 47.000 tahun ini menjadi salah satu lahan gambut tropis tertua di dunia dengan luas sekitar 322.500 hektar dan kedalaman lebih dari 15 meter. Saya mengunjungi lahan gambut Kapuas Hulu menengok lebih dalam keindahan dan ragam manfaatnya. Menempuh 2 jam perjalanan air dari Lanjak, ibu kota Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu, tibalah saya di Desa Melembah. Desa di tepi Sungai Leboyan yang berdekatan dengan Taman Nasional Danau Sentarum. Dengan perahu tradisional memasuki celah pepohonan di antara hutan rawa gambut, saya disambut suara gemericik air, kicauan burung, hingga oa bersautan yang menyatu dalam suara lanskap akustik menjadi bukti keanekaragaman hayati hidup. Saya bertemu beberapa peneliti Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YAKAN, tengah dalam misi konservasi atau perlindungan lahan gambut Kapuas Hulu. Rasis Putra Ritonga, pria 30 tahun asal Medan ini habiskan waktu penelitian hingga 2 tahun di Desa Melembah untuk mendapat gambaran ilmiah kondisi lahan gambut Kapuas Hulu terkini. Iya, jadi Kapuas Hulu merupakan salah satu lahan gambut yang kondisi gambutnya, ekosistem gambutnya masih bagus. Jadi lahan gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, akar, kemudian serasah-serasah daun yang jatuh ke lantai hutan selama ribuan tahun. Karena kondisinya yang basah, mikroorganisme cukup lama untuk mengurai dari
tumbuhan dan perakaran yang ada di lantai hutan tersebut. Ketika sisa dari tumbuhan tersebut terakumulasi selama ribuan tahun, maka cadangan karbon yang ada di dalam lahan gambut tersebut menyimpan jumlah karbon yang besar gitu. Sehingga sangat penting untuk menjaga hutan rawa gambut agar emisi tidak keluar dari lahan gambut tersebut dengan jumlah yang besar. Rasis mengajak saya melihat salah satu titik penelitian Yekan di hutan Tapang Teluk, Desa Melembah. Berjarak sekitar 2 km dari pemukiman, menggunakan perahu, memasuki lahan gambut dengan karakter lunak serta berair harus kami lalui. Maaf ya Mas. Hasil penelitian Yekan nantinya akan menjadi dasar rekomendasi menyusun perencanaan tata ruang desa yang ramah gambut sebagai bagian konservasi ekosistem lahan gambut yang berkelanjutan dan terjaga. Mas Rasis, boleh cerita ini kita sedang melakukan kegiatan apa nih, dan apa nih alat yang dibawa oleh teman-teman Yekan? Fungsinya apa? Ya, jadi alat ini namanya Lycor LI 7810 Trace Gas Analyzer, yang dimana tujuan dari pengukuran menggunakan alat ini adalah untuk mengetahui angka emisi yang keluar dari suatu lahan gambut. Kita bisa lihat tadi setelah kita ukur, ternyata lokasi ini memiliki emisi yang cukup rendah begitu ya. Ketika kita sudah mengetahui gas karbon dioksida dan metana ini berapa di suatu lahan gambut, kita bisa menggunakan angka referensi tersebut untuk tujuan perencanaan dari suatu lahan begitu. Jadi misalnya angka CO2-nya rendah, berarti memang lokasi ini justru harus dilindungi, tidak boleh dikonversi menjadi lahan lain. Dengan rutin melakukan pengukuran, pelaporan, serta verifikasi, tim Yekan dapat memantau kondisi lahan gambut termasuk ancaman degradasi atau penurunan kualitas dan fungsi lahan gambut. Pasalnya, lahan gambut yang terdegradasi dan beralih fungsi diperkirakan dapat mengeluarkan 1,9 gigaton karbon per tahun yang justru dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Meski kini telah ditumbuhi pepohonan lebat dan menjadi habitat beragam flora fauna, lahan gambut Kapuas Hulu tak lepas dari sejarah maraknya penebangan liar beberapa waktu silam. Yekan menyebut ancaman penebangan liar masih mungkin terjadi. Tak hanya mengancam ekosistem lahan gambut, tapi juga akan berdampak pada meningkatnya emisi dan panasnya suhu bumi. Ketika memasuki era di tahun 1990 akhir, sampai 2000 awal terjadi illegal logging yang cukup masif begitu ya, tidak hanya di Kalimantan Barat namun hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang dimana mengakibatkan lahan gambut menjadi terdegradasi, dalam artian tidak terjaga lagi kondisi hidrologinya. Kemudian ketika lahan gambut terpapar sinar matahari secara langsung karena tidak adanya vegetasi, itu akan mempercepat modifikasi mikroba dari C menjadi CO2 begitu karena suhu yang lebih panas. Jadi ketika kita melihat rusaknya lahan gambut tersebut, kemungkinan di saat itu emisinya akan sangat tinggi. Setelah 20 tahun berjalan, kita bisa melihat di lokasi hutan rawa gambut Tapang Teluk ini, hutan mulai tumbuh kembali sebagai hutan sekunder begitu ya. Namun perlu diingat bahwa justru kondisi seperti inilah yang harus kita jaga kembali gitu. Jangan sampai ini kondisi lahan gambut ini rusak lagi karena illegal logging ataupun pembukaan kanal yang bisa mengeringkan hidrologi lahan gambut gitu. Benar, ketika hutan rawa gambut itu terjaga, kita sebenarnya juga secara tidak langsung turut serta dalam mengkonservasi flora dan fauna tersebut. Selain melalui pendekatan ilmiah, perlindungan kawasan hutan gambut penting melibatkan partisipasi masyarakat sebagai garda terdepan. Disinilah Septa Pratama bersama beberapa warga desa Melembah
tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD, lakukan patroli pengamanan flora fauna yang dilindungi di atas lahan sekitar 4.000 hektar hutan desa di Kapuas Hulu. Salah satu satwa yang jadi perhatian adalah orang utan. Meski populasinya masih terjaga, namun perburuan orang utan kerap kali ditemui. Dengan memanfaatkan Smart Patrol atau aplikasi yang dirancang untuk membantu kegiatan konservasi sumber daya alam, LPHD mendata, memantau hingga mencegah terjadinya tindak pelanggaran yang berkaitan dengan ekosistem hutan gambut. Tujuannya untuk melindungi satwa dan tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi. Contohnya seperti satwa liar itu adanya orang hutan, bekantan, dan hewan lainnya. Dan juga ada tumbuhan-tumbuhan yang tidak boleh diambil seperti anggrek, biasanya tidak diperbolehkan kalau di sini ngambilnya. Septa mengaku keteguhannya menjaga hutan gambut sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang sudah diberikan alam kepada dirinya dan keluarga sejak kecil. Saya kan orang di sini, Kampung Melembah. Mungkin saya bergerak ikut di LPHD itu karena ingin menjaga hutan yang ada di Desa Melembah ini. Saya dari kecil sampai sekarang makan hasilnya dari alam sini. Contohnya dalam mencari ikan, sayuran-sayuran. Itu tanggung jawab saya sebagai warga di sini untuk menjaga hutan yang sudah diberikan kepada kami. Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YAKAN menyebut, langkah sekecil apapun yang menunjukkan kepedulian alam, khususnya ekosistem lahan gambut, akan berdampak luas untuk kondisi global. Ya, sebenarnya dari gerakan skala mikro seperti ini, itu merupakan langkah awal yang sangat penting ya dalam mitigasi iklim. Karena sesuai studi yang ditemukan sebelumnya, bahwa melindungi gambut adalah cara yang paling efisien dan dampaknya yang paling besar gitu di seluruh dunia. Jadi memang ketika kita bisa melindungi gambut di level tapak, harapannya akan memberi dampak yang besar. Lantas, bagaimana pemerintah turut hadir mengapresiasi jerih payah masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam dan bumi dari dampak perubahan iklim? Saudara, tak hanya jadi solusi krisis iklim, lahan gambut Kapuas Hulu juga jadi rumah bagi ratusan jenis pohon, puluhan spesies burung, ikan, dan mamalia. Bagaimana masyarakat menjaganya? Yang susah tuh orang yang datang-datang dari jauh tuh, yang mencuri malam-malam. Memang kita kan harus jaga alam. Saudara, di tengah kekhawatiran sejumlah pihak memanfaatkan potensi alam secara semena-mena, sederet hukum adat pun diterapkan agar lahan gambut Kapuas Hulu tak tereksploitasi. Kementerian Kehutanan pun mengapresiasi perjuangan masyarakat Desa Melembah yang menjaga lahan gambut Kapuas Hulu yang berdampak global. Tak hanya sebagai solusi krisis iklim, lahan gambut Kapuas Hulu Kalimantan Barat menjadi rumah bagi ratusan jenis pohon, puluhan spesies burung, jenis ikan, dan mamalia. Antar makhluk hidup saling menjaga, bersinergi dengan kehidupan manusia di dalamnya. Kelompok pariwisata Kaban Mayas yang berarti sahabat orangutan diinisiasi Sodik Asboro memanfaatkan daya tarik Kapuas Hulu untuk dikelola menjadi ekowisata demi menggenjot pundi-pundi ekonomi masyarakat setempat.
Puluhan tahun tinggal di Desa Melemba membuat Sodik mengenal betul potensi alam dan keindahan yang tersimpan di sekitar Danau Sentarum dengan tetap mengutamakan keberlangsungan ekosistem. Nggak terlalu paham sebenarnya fungsi gambut, cuman mereka memanfaatkan ekosistem yang ada sekarang. Kalau orang sini bilang itu kan payak, rawa. Jadi itu adalah sebagai tempat untuk, pertama adalah habitat ikan untuk populasi ikan air tawar. Kemarin kita kembangkan itu menjadi salah satu paket minat khusus, yaitu memancing ikan air tawar. Karena ada beberapa spesies ikan kan yang membedakan dari spot di lainnya. Unik gitu. Unik. Kayak ada kerandang hijau, ada cana maru, habis itu cana merah. Itu di beberapa tempat, bahkan di Indonesia hanya ada mungkin di Kalimantan, yaitu di Danau Sentarum ini. Selain itu juga mengatur tentang kalau wisatawan mancing itu adalah kalau dapat harus dirilis ikan-ikan yang punya keunikan lah gitu. Selain itu juga ada pembatasan juga, yaitu di bulan November-Desember itu memang ditutup untuk mancing. Karena di situ adalah musim ikan memijah atau buang telur. Selain wisata memancing, kelompok pariwisata Kabanmayas juga tawarkan pengalaman menyusuri sungai dan danau yang dikelilingi hutan gambut sambil mengamati satwa dan menikmati indahnya suara akustik lanskap hutan. Konon, menurut wisatawan yang pernah berkunjung ke hutan Amazon di Brasil, lanskapnya sedikit mirip hutan hujan terkenal di dunia itu. Bang Sodik, ini kita sedang susur sungai ya namanya. Apa sih yang membuat wisatawan untuk tertarik melakukan aktivitas ini, susur sungai di ekowisata kita ini? Yang pertama kita tawarkan untuk wisata susur sungai adalah selain menikmati keindahan alam, mereka juga bisa melihat satwa ya. Satwa seperti burung, bekantan, jenis monyet juga. Nah, itu yang biasa kita buat untuk wisata susur sungai. Ya, air di sini hitam bukan karena kotor, karena ini air gambut, air rawa. Jadi setiap badan ini tidak terpengaruh oleh air mineral, tanah mineral gitu kan. Jadi nggak akan bisa keruh setiap tahun, setiap hari hitam gini ya. Itu karena ada kandungan dari si lahan gambut di bawah itu. Iya. Waktu yang oke nih, yang tepat buat kita melakukan susur sungai pada saat wisata di sini, kapan aja itu Bang? Waktunya kalau kita yang biasa untuk kita wisata susur sungai itu pagi-pagi dengan sore. Karena kalau pagi itu mereka keluar untuk cari makan gitu kan. Sore mereka kembali lagi untuk bikin sarang. Jadi memang menikmati suasana hutan gambut sekaligus kita mengamati satwa yang memang habitatnya ada di sekitar sini begitu ya. Oke. Seru. Peminat ekowisata Kabanmayas datang dari lokal hingga mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika, hingga Eropa. Sodik membatasi pengunjung hanya 10 hingga 12 orang dalam sebulan demi menjaga habitat dan ekosistem hutan tidak terganggu kehadiran manusia dalam jumlah besar. Pemasukan ekonomi yang didapat dari paket ekowisata pun terbilang fantastis, 40 hingga 45 juta rupiah per bulan. Namun, minimnya sarana komunikasi menjadi kendala Sodik dan pegiat ekowisata lainnya mempromosikan keindahan Kapuas Hulu. Masyarakat harus putar otak supaya jaringan didapat demi memikat wisatawan merapat. Ini apa nih Bang? Nah ini itulah di sini kemarin tuh paling susah untuk berkomunikasi itu, alat komunikasi. Jadi kita harus gantung HP setinggi ini supaya dapat sinyal. Dan itu pun hanya sinyal untuk internet, hanya mampu ya batas WhatsApp dan internetnya juga jadi agak kurang berarti di sini ya? Iya, agak kurang. Kalau hujan gimana nih Bang? Kalau hujan sih aman karena kita pakai plastik juga dan pakai ini untuk nutup pancing. Wah, kreatif sekali nih di tengah situasi yang mepet-mepet tapi tetap harus jalan, akhirnya berinovasi dengan alat-alat ini ya. Iya. Di tengah semangat mengangkat nama Kapuas Hulu, muncul kekhawatiran hadirnya pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan potensi alam semena-mena. Gindi, Kepala Dusun Desa Melemba, menyebut sederet hukum adat pun harus diterapkan untuk mencegah Kapuas Hulu tereksploitasi.
Memang nanti kalau nak dibuat tuh nanti dia punah. Memang kita kan harus jaga alam. Kalau untuk di masyarakat di sini, tidak ada kendala karena dia dah tahu. Yang susah tuh orang yang datang dari jauh tuh, yang mencuri malam-malam, mau nembak bekantan, itu yang susah dikendala tuh. Yang untuk orang kampung tidak ada, dia dah tahu aturannya. Kalau orang luar tuh datang tuh, nak bilang apa-apa, datang langsung nembak. Kalau dia tahu orang kampung, dia ada sepit, ada sampan, dia ambil, dia angkat. Dia hukum adat, terserah masyarakat nanti. Dia pulang apa, jalan kaki ke apa, pulang nak ada. Itulah yang penting. Tak hanya untuk pendatang, perangkat desa dan pengurus adat juga ketat berlakukan aturan untuk masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam sebagai pedoman dalam beraktivitas sehari-hari. Kalau suara alam di masyarakat sini penting sekali. Karena itu kalau waktu dulu kita bisa tebang kayu, sekarang bisa tapi tidak bisa dijual kayu itu. Nanti takut itu habis, nanti anak cucu kita tidak ada kayu ke rumah-rumah. Untuk rumah bangunan di sini aja, kalau jual luar bisa. Kalau untuk bangunan dari desa, untuk rumah-rumah bisa lah. Masalah kalau mau dulu orang mau tanam sawit, kami tidak mau, nanti ikan kami habis, tidak bisa, itu tidak bisa berkembang. Kalau di sini kita tidak bisa memenuhnya, memang asal dari dulu orang hutan. Beliau, kijang, itu burung tiung, burung apa nenak itu iban, nenak ketupung, ya burung tidak bisa dibunuh. Buaya pun kalau dia nak makan apa-apa tidak bisa juga. Kementerian Kehutanan turut mengapresiasi perjuangan masyarakat desa Melembah dalam menjaga lingkungan Kapuas Hulu yang memiliki dampak global. Kalau dari personal perspektif, saya kira ini juga perlu diberikan satu insentif begitu ya, untuk masyarakat yang selama ini menjaga sumber daya alamnya. Nah, saya kira salah satu solusinya adalah misalnya saja melalui GCF BP Red ya. Jadi ada namanya Global Climate Fund yang dikelola oleh BPDLH dan ini bisa diakses oleh semua pemerintah provinsi. Termasuk pemerintah provinsi ini bisa mengirimkan konsep note-nya, kemudian juga kegiatannya itu adalah terkait untuk menjaga baik itu hutan, lingkungannya yang ada di masing-masing provinsi. Ini sangat-sangat dimungkinkan karena dana ini terbuka juga dapat diakses oleh pemerintah provinsi. Jadi akses untuk pendanaan ini dan menggunakan lembaga perantara dengan pemerintah provinsi dan mereka bisa membuat katakanlah rencana kerja terkait dengan lahan yang ada di Kapuas Hulu tadi yang betul-betul itu diprotek, dilindungi dan ini perlu diberikan satu insentif begitu dalam program atau kegiatan untuk masyarakat kembali. Bentang alam Kapuas Hulu dan kampung kecil desa Melembah seakan memberi nuansa magis bagi mereka yang beruntung mengunjunginya. Dari pedalaman Kalimantan Barat, manusia belajar dari alam demi bumi tetap lestari. Gambut Kapuas Hulu, sebuah warisan alam yang berharga. Menjaganya dengan cinta, maka alam akan membalas lindungi kita dari tantangan perubahan iklim yang ada. Merawatnya dengan hati, maka bumi pun akan lestari hingga generasi selanjutnya nanti. Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus. Sehat selalu. Sampai jumpa.